Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin ala hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabi jahannam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mari kita awali majlis ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala haqqa syukri, dengan sebenar-benar syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik zahir maupun batin, muttasil ataupun munfasil, muqayyad ataupun mu'abbad, yang kesemuanya itu dibalut dengan iman dan Islam. Semoga di akhir hayat kita membawa nikmat iman ini, amin. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati orang tua kita Mukarram Al-Ustaz Abdullah dari Tebing. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rasyid, dan yang sama kita hormati pengurus adat Sedang Bedagai Tebing Tinggi, dan seluruh hadirin yang berhadir pada hari yang berbahagia di tempat yang mulia ini. Semoga sekembalinya kita di tempat ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ribuan terima kasih diberi kesempatan dan diberi kepercayaan di dalam kegiatan Odot ini untuk menjadi pemateri yang hari ini merupakan kegiatan perdana kita untuk ke depan lebih kurang 24 pertemuan lagi sekitar 2 tahun. Mudah-mudahan rencana ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjalan dengan baik. Baik, kita mulai. Ini tidak perlu lagi karena tadi sudah disampaikan. Materi kita urgensi belajar dan memahami tafsir Al-Quran. Dari kalimat ini, dan saya secara pribadi membiasakan mengetahui apa yang diucap, apa yang dibicarakan. Termasuk nanti tentang Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran itu berbahasa Arab, yang dia merupakan bahasa yang sangat istimewa dibanding bahasa-bahasa yang lain. Bila ada orang mengatakan sulit belajar Al-Quran karena bahasanya bahasa Arab, kalau menurut saya Al-Quran itu bahasanya mudah karena bahasanya Arab. Saya sampai S1 bahkan pernah jalan-jalan ke luar negeri, saya tak pandai bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah ada pengetahuan sedikit tentang bahasa Arab. Saya kuliah S1, semester 1 saya dapat nilai bahasa Inggris itu B. Semester 2 saya dapat nilai C. Semester 4 kalau nggak salah saya nilainya bahasa Inggris itu D. Bahkan saya hampir tidak jadi sidang gara-gara nilai D tadi belum diperbaiki. Kenapa saya bisa mendapatkan nilai A semester 1? Karena saya punya teman dari Gontor. Waktu kuliah,
dia ngajar saya. Waktu semester 4 dia berangkat ke Mesir, saya tinggal, ada lagi yang ngajar bahasa Inggris. Makanya nilai saya itu D. Nah, tapi alhamdulillah kalau bahasa Arabnya semua nilainya A. Jadi sebenarnya ya tinggal tergantung kita. Nah, jadi biasakan, dan saya membiasakan diri, apa yang diucapkan itu harus memang kita memahaminya. Masalah satu contoh, hinama kuntu fi Suriah, ketika saya berada di Suriah, kami duduk di sebuah majelis macam restoran. Kata teman saya, a'tini ma'idatan wahidatan. Seharusnya kalimatnya nggak begitu. Seharusnya yang benar itu ma'idah, bukan ma'idah. Ma'idah itu hidangan, satu porsi. Kalau saya membilang a'tini ma'idatan wahidah, ma'idah itu tempat memaaf, tempat tai, khusus 12 ini. Jadi kata orang Arab, Masya Allah, tempat segera itu jorok kali ini orang minta datang ke tempat tai. Nah, jadi satu huruf saja tak sama penyebutan itu mempengaruhi maksud. Nah, jadi Al-Quran yang merupakan berbahasa Arab tadi, basisnya bahasa Arab, maka kita harus berusaha memahami, mengetahui, bahkan nanti supaya kita bisa mengamalkannya. Tadi digunakan kalimat urgensi. Banyak bahasa di dunia ini yang menggunakan kalimat urgen atau urgen. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi kira-kira urgen itu, kalau mafhum saya, paham saya itu udah masuk IGD atau masuk UGD lah dia ini. Jadi kepentingan yang sangat, yang harus cepat diambil tindakan. Itu urgensi sudah. Nah, jadi belajar tentang tafsir kalau berdasarkan judul yang diberikan oleh panitia ke saya ini, seolah-olah sudah memang sudah unit gawat darurat kali lah ini, dan harus diambil tindakan cepat untuk mengatasinya. Kira-kira apakah memang seperti itu? Menurut hemat saya sudah. Karena banyak di masyarakat kita, bahkan kalau kita baca beberapa artikel di internet itu, pemahaman-pemahaman yang silap kemudian berkembang dan diamalkan itu sebahagian besar karena salah di dalam memahami Al-Quran, salah di dalam memahami bahasa Arab itu. Kemudian mereka memahami itu sesuai dengan konteks pada dirinya, tidak seperti kaidah-kaidah yang seharusnya. Itu banyak sekali terjadi. Jadi oleh sebab itu, saya menganggap mempelajari tafsir yang seharusnya kan kita ini langsung membaca Al-Quran, langsung memahami Al-Quran. Tapi karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak dapat memahaminya dengan baik dan benar. Al-Quran itu surat cinta Allah kepada kita. Ini adik-adik rata-rata pendidikannya SMA. Ada yang dari madrasah. Ada yang dari madrasah ini? Ada dari madrasah. Minal Ma'had dari pondok pesantren? Ada? Halo? Sunyi sepi ya? Ini saya berhadapan dengan manusia atau berhadapan dengan ikan asin ini? Ikan asin itu matanya meleleh aja, tapi ditanyai payah ini. Ada dari Ma'had? Ada. SMA ada? Dari madrasah ada? Ya, artinya punya basis gitu, jadi kita bicaranya enak. Nah, baik.
Surat cinta dari Allah itu berbahasa Arab. Mohon maaf, ini hanya analogi. Kalau kita mendapat surat dari pacar, mohon maaf ya contohnya. Kalau surat itu berbahasa asing, bukan bahasa kita keseharian, dan kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pacar kita, kan rugi rasanya. Ada usaha ingin mengetahui apa sih yang dikatakan pacar kita ini. Nah, kekasih kita itu adalah yang paling setia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengirimkan surat-suratnya 114 surah. Kita baca suratnya, ngerti nggak kita dibilang sama Allah itu? Sayang kalau kita nggak ngerti. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada pacar kita, kita tahu apa yang dibilangnya itu. Nah, jadi harus ada usaha untuk kita mengetahuinya. Usaha itu salah satu diantaranya belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu memang harus belajar. Bisa juga sih ilmu yang tanpa belajar, tapi orang-orangnya tipe-tipenya bukan macam kita inilah. Al-ilmu laduni, ilmu yang bangsa laduni, yang Allah berikan seperti kepada Nabi Khidir, kepada wali-waliullah. Itu namanya ilmu-ilmu laduni, bukan ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu ilmu yang memang harus dipelajari. Ada usaha belajarnya. Nah, jadi belajar tafsir itu merupakan satu usaha yang harus sudah kita lakukan. Jadi jangan lagi kita ini menunggu berumur, lagi nunggu tua. Takutnya nggak sampai tua. Karena di zaman sekarang usia kehidupan untuk masyarakat Indonesia itu di bawah 60 tahun. Kalau survei pada tahun 80-an itu usia kehidupan masyarakat Indonesia di atas 60 tahun. Sekarang rata-rata orang meninggal dunia kalau diumumkan di masjid berapa rata-rata? Sekitar 40 dan 50. Kalau 60 itu jarang-jarang itu. Ini Bapak umur berapa? 17 tahun. Hah? Baik, di antara urgensinya sudah mempelajari tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tadi adinda kita Nurdianto, alhamdulillah bacaannya dengan suara yang enak didengar. Tapi mohon maaf kalau ini kan kita belajar ya. Namanya orang belajar itu sama dengan kita pergi ke dokter, pergi ke tukang kusuk. Kalau kita ke dokter berobat, kadang-kadang kalau disuntik ada yang sakit, kadang-kadang kasih obat ada yang pahit. Ketika kita pergi ke tukang kusuk karena terkilir, dikusui sakit. Yang berobat itu marah nggak sama dokternya, marah nggak sama tukang kusuknya ketika sakit dipencet itu? Enggak. Kalau marah, kira-kira bisa sembuh nggak itu? Enggak. Pokoknya tukang kusuk, ketika dia kusuknya sakit, bapaknya kusuk sakit kali udah Pak, berhenti aja lah kata dia. Maka kusuknya nggak akan menyembuhkan. Maksud saya, kita belajar seperti ini pun kalau nanti tersinggung, umpamanya bahasanya sakit hati karena diingatkan, jadi nanti itu merupakan tak akan pernah baik selanjutnya. Suara menurut saya alhamdulillah, tapi tadi mohon maaf, mudah-mudahan itu silap ya. Mudah-mudahan tadi silap ya, bukan karena kesalahan ya. Tadi. Kemudian ini kan belajarnya berbasis online. Saya nggak tahu prakteknya gimana karena saya belum pernah masuk. Ketika membaca itu apakah ada yang mensimak? Nggak ada yang menyimaknya. Oh gitu. Offline itu begini nih. Maksud saya kalau memang begitu, di offline itu memang harus diperkuat lah. Salah satu diantaranya, jangan hanya diserahkan kepada umpama saya diserahkan satu juz, baca satu juz saja. Tapi harus ada yang menyimaknya untuk memperbaiki kalimat-kalimat, tajwid-tajwidnya. Jadi sehingga
lebih berdaya guna. Jadi Al-Quran di sini ada kalimat yatadabbaruna Al-Qur'ana. Yatadabbarun ini mentadabbur. Tadabbur itu lebih dari atas membaca, memperhatikan, sudah tadabbur. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kita harus belajar dengan membaca, memperhatikan, dan selanjutnya harus mentadabbur. Nah, tadabbur inilah yang paling penting. Jadi, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Pada kenyataannya, kenapa di masyarakat kita, kenapa di ilmuwan kita banyak berbeda-beda pendapat tentang paham-paham Al-Quran ini? Padahal Al-Quran itu turunnya datangnya dari Allah. Apalagi katanya, kalau andai kata Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, umpamanya datangnya dari manusia, maka penafsiran akan lebih banyak lagi. Contoh, undang-undang yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia banyak macam-macam undang. Waktu masih aktif dulu Pak, banyak nggak undang-undang Pak? Di pariwisata aja udah banyak undang-undang kan Pak ya. Penafsirannya berbeda-beda. Akhirnya nanti ada yang harus istilah sekarang, kalau sekarang itu diperbaiki itu, ya amandemen ya kan? Termasuk undang-undang dasar kita kan? Sudah berapa kali di amandemen? 4 atau 5? Nah, kenapa? Karena itu buatan manusia, seleranya selera manusia. Kalau Al-Quran itu buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tuh tahu untuk kepentingan manusia. Tetapi ketika terjadi sampai kepada manusia, setelah Al-Quran itu berbentuk berbahasa Arab, nah, manusia tadi ada yang paham dengan bahasa Arab tadi, ada yang setengah paham, ada yang tidak paham. Nah, ini akibatnya nanti kenapa bisa terjadi perbedaan-perbedaan di antara ulama? Karena berlebih kurangnya ilmu para ulama tersebut. Jadi ayat tadi itu yang pertama mendorong kita untuk memahami Al-Quran dengan baik. Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Itu intinya. Jadi tadi kita sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita berusaha untuk mengambil pelajarannya sehingga nanti kita bisa mengamalkannya. Kita mulai dari pengertian tafsir. Tadi kan urgensi pentingnya belajar tafsir. Penamaan tafsir. Tafsir itu dia berbahasa Arab dan sudah dipergunakan menjadi bahasa kita juga keseharian kita dalam bahasa Indonesia. Tafsir. Ini namanya dalam bahasa Arab masdar. Ada yang paham dengan masdar? Masdar. Kalimat Arab itu aslinya itu harus dari masdar. Kalimat Arab. Kenapa bisa menjadi tafsir? Kalau dalam bahasa Inggris itu umpamanya kata kerja pertama, kata kerja kedua bentuk ini menjadi dari past tense menjadi present itu. Ada bahasa Inggris. Apa namanya? Grammar. Saya nggak tahu. Tenses ada berapa? 16 ya. Dalam bahasa Arab satu kalimat bisa menjadi lebih kurang 101 atau 110 kalimat. Dari satu kalimat bahasa Arab. Gitu. Sebenarnya kata orang, kalau sudah mahir bahasa Arab, bahasa lain gampang belajarnya. Bahasa Inggris mudah katanya. Tapi saya pribadi sampai sekarang saya bahasa Inggris itu masih tahunya yes sama no aja. Itu ada dulu teman Pak Abdullah,
Dia dari namanya Riyadh, dari Inggris. Asal pagi bangun di kami sholat subuh. Jadi dia ngomong bahasa Inggris saja. Nah, saya tahunya cuma how are you aja. Saya tidak mau apa-apa, saya cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Terus banyak tanya lagi dia. Dia bahasa Arabnya belum mahir. Jadi kalimat masdar itu bentuk ketiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Fi'il madhi kalau tidak kompetensis ya. Bahasa Arab namanya tasrif. Dalam bahasa Arab itu istilahnya apa namanya? Tasrif. Merubah-ubah bentuk-bentuk kalimat untuk mendapatkan makna yang dimaksud. Tasrif namanya. Ada tasrif 7, ada tasrif 10, ada tasrif 14. Kemudian nanti yang pertama tadi fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Fi'il madhi itu nanti dipecah lagi kalimatnya menjadi 14. Mudhari dipecah lagi menjadi 14. Masdar ada 3. Fi'il madhi itu sama dengan past tense. Kata kerja yang masanya waktunya telah berlalu. Perbuatan-perbuatan yang sudah berlalu baru dibicarakan. Nanti dapat dipahami dari kalimatnya. Telah, sudah, pernah. Saya sudah makan. Saya telah makan. Saya pernah makan. Kalimat-kalimat yang dalam bahasa kita ada tunjukkan telah, sudah, pernah. Itu kata kerjanya dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, atau dalam bahasa Inggris disebut namanya past tense mungkin itu. Ya. Yang kedua, kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung perbuatan tersebut. Apa namanya? Atau yang akan dikerjakan. Saya sekarang sedang memberikan presentasi di hadapan kalian semua. Perbuatan ini namanya apa kalau begitu? Itu namanya mudhari. Tapi kalau saya jam 10-nya harus berangkat ke Rampah, akan berangkat perbuatannya, itu juga mudhari. Jadi mudhari itu ada waktunya, sedang berlangsung, ada akan datang. Nah, baru yang ketiga, masdar. Bentuk ketiga masdar. Masdar ini kata kerja yang dijadikan kata benda kalau dalam bahasa Inggris mungkin. Kata kerja yang dijadikan kata benda. Contoh, dia nanti mengartikan masdar ini selalu menggunakan sufik. Sufik itu mendapat awalan atau mendapat akhiran. Contoh kalimat pukul, kan kata kerja itu. Tapi kalau sudah mendapat akhiran an menjadi pukulan. Pukul kata kerja ya, ditambah di belakangnya an menjadi pukulan. Nah, kalimat pukulan dalam bahasa itu namanya masdar. Pukulan Mike Tyson luar biasa. Jadi kalau dibahasarkan Dorbu Tyson, itu pukulan Mike Tyson ajib jiddan. Jadi kalimat masdar itu sesuatu yang mendapat sufik awalkah atau akhirkah dari kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Jiran. Nah, itu dia. Umpamanya the working is my hobby kan. Bekerja itu hobi saya. Seharusnya kan begitu, working itu kan kalimat work kata kerja. Mendapat ing seharusnya kan dia artinya sedang kan. Tapi itu bukan kata kerja. Itu jiran ya namanya ya. Bukan jiran tetangga kita kan. Baik, kembali kalimat tafsir itu dulu. Berasal dari kalimat aslinya hurufnya fa, sin, ra. Fa, sin, ra. Kalau ada huruf fa, sin, ra, apa bacanya kira-kira? Pasrah. Apa? Boleh dibaca fasaro, boleh dibaca fasiro, boleh dibaca fasuro, boleh dibaca fusiro.
boleh dibaca fasrun, boleh dibaca fisrun. Kalau fasrun atau fisrun itu masdar. Al fasaro, fasiro, fasuro itu semuanya kata kerja. Kalau kita ambil kata kerjanya fasaro, yaksuru, fasron atau fisron atau fusuron, nggak ketemu dengan tafsir. Nanti kita mendapatkan harusnya ta, fa, sin, ya, ro, begitu. Jadi aslinya kata kerjanya dia hurufnya memang fa, sin, ro, tapi huruf sinnya itu ditasdidkan. Huruf sinnya ditasdidkan. Jadi fasaro. Timbangannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wazan, format. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimatnya ada format-formatnya, tinggal nyocok-nyocokkan saja. Nah, jadi kalimat tafsir berasal dari kata kerjanya fi'il madinya, past tense-nya fassaro, mudhari'nya yufassiru, masdarnya tafsiron. Itulah yang menjadi istilah bagi kita sekarang selanjutnya. Jadi secara kalimat tafsir berasal dari kata fassara, yufassiru, tafsiron. Nah, kalau diambil dari sin yang nggak bertasdid, umpamanya fasaro, yaksuru atau fasaro, yapsiru. Masdarnya bukan tafsir, fasron atau fisron atau fusuron. Kalau pasiran itu sebelum sebulan. Dapat ya? Secara bahasa asal kalimatnya. Nah, maknanya artinya berbeda. Kalau fasaro sama fassaro itu berbeda. At-tafsiru fil lughati, at-tafsiru ma'khuzun minal fasri. Kata tafsir, lafaz tafsir itu bahasanya diambil, makhuz itu diambil, dijadikan, dibentuk, dibuat dari kalimat fa, sin, sama ro. Nah, membaca tadi kalau yang di bawah fassaro, sinnya tolong ditasydidkan. Fassaro yufassiru tafsiron. Artinya al-ibanatu wal kasfu. Arti daripada tafsir itu secara bahasa al-ibanatu wal kasfu. Apa itu al-ibanatu wal kasfu? Coba saya lihat ada bahasa kitanya enggak? Main aja. Ini saya rasa lebih mudah ini. Kata tafsir ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang asal katanya, yaitu mengikuti wazan taf'il tadi, tafsir, taf'il. Di sini banyak artinya. Ada arti al-idah, menjelaskan, tibyan artinya menerangkan, al-izhar artinya menyampaikan, al-ibanah dan al-kasfu artinya mengungkap. Jadi kalau yang tadi al-kasfu wal ibanah tadi artinya mengungkapkan. Itu makna daripada tafsir secara bahasa. Dalam kamus Lisanul Arab dinyatakan kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata tafsir berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang muskil atau pelik atau susah. Ada masdar fisrun, ada masdar tafsir. Kalau tafsir itu mengungkap sesuatu lafaz yang maknanya sulit, maka perlu diperjelas. Pengungkapan itu namanya tafsir. Itu secara bahasa sekarang menurut istilah. Sekarang kita bilang tafsir. Apa itu tafsir? Secara bahasa tadi mengungkapkan sesuatu yang lafaznya sulit. At-tafsir ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzali ala nabiyhi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Tafsir itu adalah satu ilmu yang dengan ilmu itu dapat dipahami kitab Allah. Tafsir adalah satu cabang ilmu yang dengan ilmu itu dapat dipahaminya kitab Allah. Yang kitab Allah itu diturunkan kepada nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu itu juga dapat diketahui penjelasan makna-makna Al-Quran. Dengan ilmu itu juga dapat diketahui hukum-hukum Al-Quran. Dengan ilmu itu juga dapat diketahui tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ilmu itu disebut namanya tafsir. Nah, sebenarnya tafsir ini nama satu ilmu atau dia berdiri sendiri? Yang mau dipelajari tafsir atau ilmu tafsir? Ya, dari definisi dari definisi tafsir adalah satu ilmu, gitu. Padahal kalau kita bilang tafsir, yang terbayang At-Tabari, yang terbayang tafsir apa yang kita tahu? Ibnu Katsir, tafsir jalan lain. Kan nama satu kitab. Jadi kalau belajar tafsir, umpamanya katakanlah ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau belajar tafsir Ibnu Katsir, belajar kitab tafsir. Nah, dari definisi tafsir di sini, ini saya ambil dari Dr. Nuruddin Attar, orang Damaskus. Apakah sudah meninggal? Wallahu a'lam. Menurut dia, yang dikatakan tafsir adalah satu ilmu. Nah, tafsir ada, ilmu tafsir ada. Sama dengan fikih. Belajar apa? Belajar fikih. Belajar apa lain ini? Ilmu fikih. Fikih itu cabang dari ilmu enggak? Jadi mana yang benar ini? Mau dipelajari? Fikihnya atau ilmu fikihnya? Mana yang mau dipelajari ini? Tafsir atau ilmu tafsirnya? Kita ikuti aja nanti. Kesimpulannya nanti namanya umum khusus mutlak. Nanti kesimpulannya antara tafsir dan ilmu tafsir. Untuk sementara, tafsir adalah sebuah cabang ilmu yang kita pahami. Juga kita tahu tafsir itu nama kitab-kitab. AADQ. Ada yang tahu? Itu dia, bagus. Maklum anggota ADC semua. Ada apa dengan Quran kok perlu satu cabang ilmu untuk memahaminya? Ya. Yang pertama, Al-Quran berbahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Di ayat lain, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di ayat lain, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan arabiyyan. Yang jelas kesimpulannya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Yakinkah kalian Al-Quran itu berbahasa Arab? Karena sekarang sudah ada artikel-artikel yang mengarahkan kepada bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Tuh. Ya. Contoh, di dalam Al-Quran ada kalimat qirtos. Ada baca Quran, kalimat qirtos. Apa artinya qirtos? Kertas. Itu bahasa Arab enggak itu? Mana? Bahasa Arab enggak itu? Jelas dia terdapat di dalam Al-Quran, jadi bahasa Arab. Walaupun memang kalau ditelusuri asal kalimatnya, kalimat tersebut sama, mohon maaf ya, dengan bahasa kita. Yang kita ucapkan itu bahasa Indonesia, ya kan? Tapi ketika menyebutkan kalimat teko,
tuku, tauco, itu asalnya dari mana? Itu bahasa Cina atau bahasa Indonesia? Ini kita ngomong bahasa Indonesia. Bu, saya mau beli tauco. Itu bahasa Indonesia enggak? Bahasa Indonesia. Saya mau beli tauco, bahasa Indonesia. Nah, kalimat tauco itu aslinya dari mana? Bahasa Cina. Tapi kan sudah diadopsi dari bahasa kita. Jadi tauco itu bahasa kita. Jendela yang jangan dimasuki, gereja, itu kan bukan bahasa kita aslinya. Sobun, bahasa kita sabun. Badan, itu bukan bahasa kita. Jasad, tapi karena sudah dipergunakan dalam bahasa kita menjadi bahasa Indonesia kan. Tapi aslinya Al-Quran juga memiliki beberapa bahasa seperti itu. Seperti kalimat khalifah. Dalam Al-Quran ada kalimat khalifah. Kalimat khalifah itu aslinya dari mana itu? Kalimat ustaz. Di sini di kita dibiasakan menyebutkan ustaz. Ustaz. Kalau orangnya manggilnya bukan ustaz, tat aja. Tat. Mana tat? Assalamualaikum tat. Pastikan kalau yang disebut tat itu pastikan yang benar. Sama kalian mohon maaf adik-adik. Nanti kalau dipanggil suaminya atau apanya, yang pastikan kalau yang itu sayang. Pastikan, takutnya yang lain. Halo say, pastikan saya juga sayang. Nanti halo say, syaitan. Hati. Banyak Al-Quran kalimat seperti itu. Ada ya, bukan banyak. Karena setelah berkembang Islam itu bukan hanya dimiliki, dianut oleh orang-orang Arab. Banyak juga yang berasal dari luar Arab. Nah, tapi apa yang sudah dimasukkan dalam Al-Quran, itu yakinkanlah semuanya adalah bahasa Arab. Yakinkan itu. Insya Allah, siapapun yang bergelut di dalam bahasa Arab, maka insya Allah saya doakan mudah-mudahan mudah dimasukkan ke surga oleh Allah. Kata baginda Rasul, jangan main-main dengan orang Arab. Maksudnya, Al-Quran itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi itu orang apa? Arab. Entar di surga yang dipakai kalimatnya bahasanya apa? Arab. Jadi saya pesan sama kalian, jangan mati dulu sebelum ngerti bahasa Arab. Lah kalau nanti nggak ngerti masuk surga mau ngomongnya pakai apa? Nah itu seluruh saya. Nggak, ini memang fakta loh, fakta kejadian. Contoh, 1 minggu saya sampai ke Damaskus, kan makanannya belum cocok, saya keluar dari kampus, pergilah saya kalau ke sekitar sini mungkin seperti Indomaret, Alfamart gitulah, kayak gitu. Jadi saya ngomong pakai bahasa Arab. Orang Arab tadi yang jualin cuma gini-gini aja. Cuman gini-gini aja. Ya saya bilang, gimana la taqam kalami? Anak aku lo bilang Arabi, wa antum Arabiyun. Kata dia gini, anta taqra bil Quran. Loh, Anda kok nggak paham yang gue bilang? Aku kan ngomong pakai bahasa Arab. Dan Anda tuh orang Arab. Iya, kamu ngomong bahasa Quran. Sama dengan bahasa kita. Berapa harganya nih, Pak? Ada yang buat beli sesuatu, buah mangga. Pernah ngomong begini, wahai Bapak, berapakah harga sebuah mangga? Kan gitu tuh. Pernah ngomongnya gitu. Tapi coba orang ajak orang luar bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia pertamanya pasti gitu. Tanya jawab, berapakah harga sebuah mangga ini? Wahai Bapak, jawab
Harga sebuah mangga ini Rp1.000 kan gitu. Wah capek orang Arab kita gitu. Ambil mangga, berapa ini? Udah selesai. Baru paham dia. Akhirnya apa, tujuan aja lah. Tujuan aja. Mau ngomong Arab bingung karena belum mengerti bahasa amiyahnya, bahasa kesehariannya. Ya udah gitu-gitu aja. Nah, pangkas rambutnya nggak boleh panjang, harus pangkas, pendek, cepat gitu. Begitu pergi ke tukang pangkas, mau bilang rambut pendek ini bingung, cepat kemana bilang. Nah, di terakhir teknik alatnya kan, ada ketaman itu, sama ada syukuran itu kan, nah, barulah bihaza, wa bihaza. Pertamanya gitu-gitu. Ambil KTP Indonesia saya, nah, saya tunjukkan. Kahaza. Oh ya, kira-kira begitulah. Baru dipangkas, karena dia pun bingung dia mau kayak mana bentuk pangkasannya. Saya pesan ya, jangan mati sebelum ya. Ngerti bahasa Inggris silakan, bahasa yang lain-lain silakan, tapi bahasa Al-Quran harus ngerti. Saya kasihan nanti sama kita ini. Iya Pak Haji, Alhamdulillah. Kalau ngerti bahasa Arab, nanti setelah mati kan mau enak-enak di kuburan kan? Nanti setelah mati mau enak-enak gak di kuburan? Mau santai kan? Namanya orang beriman istirahatnya kapan? Mati. Saat mati itu orang beriman istirahat. Kalau sekarang ini belum bisa istirahat, capek. Harus sholat subuh pagi-pagi, harus belajar segala macamnya, mencapekkan kita. Ya. Tapi nanti ketika mati baru istirahat. Jadi waktu istirahat jangan ada tamu, gak enak. Mau istirahat di rumah ada tamu, jadi gak istirahat lagi. Jadi mati nanti kalau bisa betul-betul istirahat. Kalau nggak ngerti bahasa Arab nih, marwah buka aja. Nah itu, itu bahasa ini nggak ngerti aku. Harus ngerti bahasa Arab juga. Alah, nggak apa-apa lah, nanti pesen aja kalau aku mati, ya Allah. Kalau aku mati nanti, pesen dia sama jiran-jirannya, mana keluarga nanti kalau mati, tolong ya, ayah kuburkan di samping kuburan Ustaz Dauli. Kenapa ya? Udahlah katanya. Pikir dia nanti bisa nyanyi Ustaz ditanya. Gak ada lagi, itu masing-masing. Nanti sana pun insya Allah saya, kalau nanti saya mati, saya nggak mau bawa HP. Nanti susah kalian SMS-in. Saya betul-betul istirahat. Kalau mau belajar sekarang ini belajar bahasa Arab. Jangan nanti udah mati baru sibuk SMS, baru sibuk nanya. Sekali lagi ya, pastikan dan yakini bahwa Al-Quran itu memang bahasanya bahasa Arab. Jadi kita harus bisa menangkal, menolak usaha-usaha orang yang mengatakan untuk memperminim pengetahuan kita, menjauhkan kita dari Al-Quran. Yang kata Al-Quran itu sudah mulai dikatakan Al-Quran bukan bahasa Arab. Kalaupun ada beberapa kata yang asalnya bukan berasal dari bahasa Arab. Contoh tadi kalimat ustaz, silahkan kalian cari. Kalau yang ustaz itu bahasa Arabnya, dia harus ada past tense-nya, harus ada present tense-nya. Harus. Tapi kalimat ustaz itu nggak ada fi'il madhinya, nggak ada fi'il mudhari'nya. Ustaz. Kenapa? Karena kalimat ustaz menurut satu riwayat dia bukan berasal dari bahasa Arab. Yang pertama kali menggunakan kalimat ustaz itu adalah Al-Azhar. Ustaz Hasbi pernah panggil ustaz? Pernah? Enggak sadar. Saya dipanggil ustaz itu enggak sadar sebetulnya. Ustaz itu penggunaan label untuk orang-orang yang dulu di zaman-zaman awal-awal ya. Itu yang sebutannya kalau di kitab-kitab Al-Alim, Al-Allamah. Pernah baca kitab itu? Al-Alim, Al-Allamah. Kalau kita Al-Alim, Al-Allamah itu sekarang, kalau di Indonesia mungkin profesor, doktor gitu.
Ustaz itu adalah sebutan orang yang sudah habis titelnya. Habis titelnya. Baru dipanggil Ustaz. Kalau masih S3 masih dipanggil apa dia? Dokter. Kalau dia sudah punya penemuan-penemuan itu baru profesor. Nah, barulah dipanggil Ustaz. Kalau nggak tetap dipanggil gelarnya Ad-Doktur, panggilannya seperti ini. Ad-Doktur Nuruddin Atas. Abang guru wali balik Ustaz. Tapi Pak untungnya panggil Ustaz. Dipanggil aja muridnya. Kita ngaji tak katanya. Awak saat Ustaz itu baik satu pantat. Oke. Sekarang penjelasan singkat. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat tertua. Sejak zaman adanya manusia pertama, Nabi Adam. Secara manusia ya, Nabi Adam itu bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kenapa? Bisa dibuktikan, bisa. Ketika terjadi dialog-dialog melalui hadis-hadis Rasul, cerita-cerita tentang manusia-manusia terdahulu, dalam hadis dikatakan, ya Adam, ketika dalam surga, datangilah orang-orang yang sedang duduk-duduk itu. Orang-orang yang sedang duduk-duduk itu adalah malaikat-malaikat. Kau datanglah ke sana, ucapkan Assalamualaikum. Nanti tunggu jawaban mereka apa. Nah, didatangi oleh Adam, diucapkan Assalamualaikum. Dijawab sama yang duduk-duduk tadi, malaikat-malaikat tadi, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus kata Allah, wahai Adam, itulah ucapan salammu dan salam anak cucumu sampai ke kita sekarang. Jadi Assalamualaikum itu bahasa Arab enggak? Bahasa Arab. Jangan ganti dengan yang lain. Kita kalau mau memadankan kata ataupun mau mengadopsi kata lah, yang bener lah. Ada yang nggak apa-apa, nggak berpengaruh, tapi banyak yang sangat berpengaruh. Contoh, Bapak Ibu, maaf, adik-adik sekalian, gini. Contoh kalimat ni'mat. Contoh kalimat ni'mat. Ni'mat itu anugerah kan? Tapi dalam bahasa kita sebutannya apa? Dalam bahasa kita tulisannya N-I-K-M-A-T, nikmat. Ada nggak sholawat yang ujungnya begini? Minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari nikmat. Nikmat itu bencana. Nikmat itu bencana. Kalau nikmat itu anugerah. Kita banyak berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat yang banyak. Amin. Makanya saya susah kalau disuruh baca doa yang sifatnya umum. Ustaz, kalau bisa doanya berbahasa Indonesia karena biar ngerti katanya. Ya, itulah kalimat-kalimat yang harus dijaga. Contohnya ni'mat. Walaupun tertulis nikmat, tetap sebutnya ni'mat. Awak Ustaz nggak ngerti disuruh baca doa juga. Ya Allah, berikanlah kepada negeri kami nikmat yang banyak dan sahabat saya merugi bencana terus. Ya amin kan? Kata Allah kan, aku mengijabah doa itu sesuai permintaan. Mudah-mudahan kalian sabar ya berada di tempat ini, kan gitu kan? Sekali lagi ya, mudah-mudahan kalian sabar ya di tempat ini ya. Bisa mau? Saya ulang, mudah-mudahan kalian sabar di tempat ini ya. Mau? Di dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, di dalam tafsir Al-Qurtubi, di sana dikatakan salah satu di antara nama anak syaitan yang 10 itu, ketika menjelaskan ayat-ayat syaitan itu kawin nggak? Ternyata syaitan kawin dan berkembang. Syaitan itu juga punya menambalkan anaknya sama itu gitu mungkin. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah bergaul sama orang itu. Kalau kalian sering bergaul, cuma saya tahu nama-namanya.
antara nama anak syaitan itu satu di antaranya namanya sabar. Jadi kalau saya bilang sabar kalian di sini ya, jadi anak syaitan kalian di sini ya. Yang benar kan tulisannya hurufnya kan sobar. Yang benar apa? Sobar. Semoga seluruh kaum kerabat yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah menjadi sabar. Ya benar kan? Walaupun sabar tertulis sebutlah dengan sobar. Benar sok pasti kata wong balos. Ini benar. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi setelah tahu ini kalau bisa diperbaiki. Selama masih bisa diperbaiki kenapa tidak kan? Sobar ya. Nah, sabar. Kalau duduknya sudah mulai selonjor udah nggak sobar, udah sabar itu ya. Udah mulai baru 1 jam. Saya jam 10 harus terampah ini. Gagal yang sana nanti gara-gara ini. Tapi nggak apa-apa. Yang duduknya gelisah tuh sabar. Gak sobar. As-sabru al-kafu. Ini kata sobar itu al-kafu, menahan. Wal habsu, habs itu ya juga menahan, menutupi dan menahan. As-sabru. As-sabru itu artinya juga bisa diartikan makna-maknanya. Pecahan-pecahan kalimatnya itu artinya sobrun itu batu besar yang kokoh. Jadi orang-orang yang banyak diberi cobaan ujian, akhirnya jiwanya, mentalnya, keimanannya akan menjadi kuat seperti batu gunung yang kokoh. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau sudah walaupun kebes, tetap sila, lama-lama terbiasa. Tapi kalau kebesikin, selonjorkan, nggak pernah tahan itu nanti. Ayo, sabar sekalian ya. Sobat. Berarti kalau sudah bisa protes, berarti itu sudah benar ya. Sekali lagi, jangan mati sebelum ngerti. Bahayanya nggak ngerti bahasa Arab ini, apalagi kalau memahami Al-Quran. Bahayanya banyak. Satu contoh, ini ungkapan-ungkapan para ulama ya. Ini saya ambil pun dari internet. Saya tadi malam mengerjakan ini dari jam 12 sampai subuh. Makanya dia belum tertata kali. Untung ada bantuan internet. Kalau saya buka kitab semua, mungkin gak siap. Subuh terus saya berangkat ngisi pengajian. Ini ngisi yang kedua nih. Tadi istirahat setengah jam, bubuk lah. Seharusnya sampai kerampa nih Pak. Siap ini. Yang ganti itu. Jam 2 saya mati. Baik. Bahaya memahami Al-Quran bila tidak memahami bahasa Arab. Satu contoh ini ya. Ammatun man tanazza, man tazandak min ahli Iraqi li jahli bil Arabiyah. Orang-orang Irak itu banyak yang menjadi ahli zindik, orang-orang zindik, orang yang keterlaluan di dalam memahami. Ya Allah, aku bermohon padamu agar engkau menurunkan hujan. Kalau kau tak turunkan hujan, tak akan kusembah lagi engkau ya Allah. Itu zindik itu. Bahasa Inggrisnya gendeng gitu. Siapa yang melakukan doa-doa seperti itu? Kalau yang rajin nonton film India, perhatikanlah. Tuhannya diancam. Bermohon itu bukan ngancam. Jangan sampai kayak gitu tuh. Orang-orang Irak dulu katanya itu banyak yang zindik karena mereka salah di dalam memahami ayat Al-Quran. Lagi yang kedua, innama akhta'an nasu fi katsirin min ta'wil Quran li jahlihim bi lughatil arabi. Tak sedikit orang yang salah di dalam
mentakwilkan Al-Quran. Takwil itu juga bahagian daripada tafsir. Takwil itu tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Contoh, ketika menjelaskan tangan Allah di atas tangan mereka, kalimat tangan di sini diartikan dengan ditakwil dengan kalimat kekuasaan. Allah duduk di aras, ditakwil dengan kalimat yang lain. Di zaman sahabat, takwil belum digunakan. Takwil, karena sahabat-sahabat itu paham, ngerti langsung apa yang diucapkan oleh Allah melalui Rasulnya, dan mereka paham yang dimaksud itu, walaupun tetap menggunakan kalimat aslinya. Di belakangan, tangan Allah di atas tangan mereka itu kemana? Berarti bertumpuk. Tangan Allah di atas tangan mereka, kira-kira atau betul. Maka perlu pentakwilan kalimat ini. Nah, maka sebagian ulama menggunakan takwil, tapi sebagian tidak mau menggunakan takwil. Ahlakat humul ajamatu yata'awwaluna al-Qur'ana ala ghairi ta'wili. Mereka sesat karena bahasa selain Arab. Mereka mentakwilkan Al-Quran tidak sesuai takwil yang benar. Jadi perlulah bahasa Arab. Menerjemahkan Al-Quran boleh tidak? Dalam bahasa selain bahasa Arab boleh, dengan syarat-syarat tertentu. Itu ada bahayanya ya. Sekarang yang kedua, kedudukan. Tadi kan AADQ kan. Yang pertama karena dia berbahasa Arab. Yang kedua, ini pentingnya Al-Quran. Selain dia sumber hukum Islam, sumber ilmu, sumber kebudayaan, segala macam sumber Al-Quran itu. Demi kehidupan kita di dunia ini, menuju kehidupan yang abadi nanti di akhirat, supaya kita bahagia, harus dengan Al-Quran. Tapi apa daya? Dari 114 surah itu, yang mutafak 6.000 ayat, sisanya tidak mutafak, tidak sepakat ulama. Tapi hurufnya, kalimatnya semua sepakat. Hanya masalah berapa jumlahnya saja yang tak sepakat. Karena satu mewakafkan di sini, yang satu menyatakan ini sudah ayat, yang satu menyatakan belum. Wajar-wajar saja. Nah, kita nggak ngerti dengan Al-Quran ini. Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam. Jadi kalau kita mau berhukum dengan hukum Quran, tapi betapa pentingnya Al-Quran ini kalau kita tidak ngerti bahasa Arab tadi, akhirnya apa solusi? Inilah belajar tafsir atau ilmu tafsir. Tadi kita sudah sebutkan ya definisi tafsir ya. Satu ilmu yang dengan ilmu itu dapat memahami Al-Quran, dapat memahami maknanya, dapat memahami hukum-hukumnya, dapat memahami hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya ini gini ya, antara tafsir dengan ilmu tafsir, tafsir itu juga merupakan satu cabang ilmu. Jadi kalau dibilang ilmu tafsir, memang ilmu tafsir itu satu cabang ilmu berdiri sendiri, tafsir ada sendiri. Tapi antara ilmu tafsir dengan tafsir ini, mereka ini, ilmu tafsir itu alatnya, tafsir ini produknya. Berarti kan satu mereka ini. Ini yang disebut namanya umum, khusus, mutlak. Setiap cangkol besi, setiap cangkol besi. Tapi tidak semua besi cangkol, ya kan? Setiap tafsir itu ilmu, tapi tidak semua ilmu tafsir itu tafsir. Oke, sudah. Tujuan mempelajari ilmu tafsir. Oke. Baik. Saya jawab secara umum ya begini. Kalau belajar, berguru, mencari ilmu, memang banyak caranya. Salah satu diantaranya dengan membaca.
Tapi jawaban terbaik itu, apapun ceritanya, belajar harus dengan guru. Belajar harus dengan guru. Walaupun membaca. Jadi kalau kita membaca kitab, membaca buku, termasuk membaca Quran, kalau kita sudah punya pengetahuan, kita bisa memfilter apakah begini, apakah begitu umpamanya. Nah, jadi ketika kita memiliki kemampuan yang sudah memadai, kita bisa, oh ini salah, ini silam. Tapi ketika kita belum memiliki kemampuan yang memadai, kita jadi bingung. Nah, apalagi sama sekali nggak mengerti. Terus kita pegang yang kita baca tadi, kita pahami tadi. Andai kata itu sesuatu yang salah, atau apalagi kita tersebut memang diciptakan untuk apa ya? Supaya pada satu salah, ini kan berbahaya. Nah, yang kedua, bahaya atau kelemahan belajar tanpa guru. Kalau katanya ada yang mengatakan belajar tanpa guru atau belajar setan, saya sangat menganjurkan belajar memang harus kepada guru. Kenapa? Pertama, banyak pahala yang diperoleh, banyak berkah yang diperoleh. Belajar sama guru itu ada berkahnya. Ada 4 ibadah yang tak perlu menggunakan niat. Sudah dihitung ibadah. Cukup menggunakan mata. Nengok saja sudah ibadah. Melihat mushaf Al-Quran perlu niat. Sengaja aku nengok Quran ke Allah Ta'ala. Melihat masjid itu sudah ibadah. Nggak perlu. Sengaja aku nggak perlu. Nggak perlu nawa itu. Melihat wajah orang tua. Wajah orang tua. Sengaja aku melihat wajah ayah dan mak. Nengok saja, sudah ibadah, nggak perlu niat. Termasuk melihat wajah guru. Nah, tengok wajah guru. Ibadah tak perlu niat. Makanya siapa belajar tak lihat wajah gurunya tidak dianggap ibadah. Orang tak beribadah itu salah. Macam mana belajar tak melihat wajah guru? Modong aja, tidur, cabut, terus bahagia. Nah, yang kedua, berkah bermajelis bersama guru itu ada 7 kemuliaan kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya. Walaupun tak mengerti apa yang disampaikan, kalau mengerti paham, ya sudah. Ini tak ngerti pun, tak paham sama yang disampaikan gurunya sepanjang dari A sampai Z tadi, dia tetap mendapatkan 7 kemuliaan seperti yang diperoleh oleh orang yang paham. Karena ngerti nggak ngerti itu bukan urusan kita. Al-Quran cuma bilang Iqra, ya kan? Pernah dibilang Iqra, belajar baca sampai ngerti ada? Ngerti nggak ngerti urusan siapa itu? Allah, yang penting kita baca, yang kita belajar. Nah, kalau kita melalui internet, melalui kita melalui Google, banyak nggak informasi yang bisa kita peroleh? Dan orang kan gampang, memang mempermudah menggampangkan dia. Tapi keberkahannya melalui internet itu berbeda dengan melalui guru. Jadi belajar harus memang dengan guru. Guru tadi bisa memberikan keberkahan kepada kita. Doa guru itulah sebagian besar yang menjadikan kita paham dengan apa yang disampaikan. Dulu waktu di sekolah, kalau gurunya nggak menarik, gayanya nggak menarik, kemana? Ngantuk, tidur, cabut, kan gitu. Padahal apapun yang terjadi, menarik tidak menarik gaya guru tadi, pertama atau tidak, duduk dengarkan saja. Jadi, karena kalau gurunya tidak merasa risau, gurunya ikhlas, doa guru tadi yang membuat kita tuh pintar. Ada nggak pintar? Ini agak lumayan. Apa gurunya aja? Tak semangat ya? Tak ikhlas hatinya lagi. Tak ada apa. Ada yang goblok, jadi bodoh, tak apa-apa. Tapi dia ikhlas dengerin aja.
Tiba-tiba nanti 10 tahun akan datang ketemu. Kamu dari mana sekarang? Oh, aku kepala rumah sakit. Dulu kau sekolah bodohnya bukan main itu dulu. Kau sekarang apa perannya? Aku sekarang tinggi untuk terjadi. Padahal ranking dulu sekolahnya. Saya punya pengalaman kalau lebaran hari pertama, pulang dari masjid khutbah sampai rumah, kira-kira 10 menit kemudian datang anak murid mantan. Wah, ini dulu sekolah pulang tahun. Oh, ngapain pagi-pagi kemarin? Udah sama ayam atau? Sudah. Jadi kok pengen balik? Karena bapak lah dulu. Inilah kira-kira gitu. Ada muridnya bagus-bagus, nggak pintar, muridnya bagus di sekolahnya. Hari ketiga waktu tunggu nggak datang, dan ke-10 nggak datang. Besoknya jumpa di pajak, 1 bulan kemudian. Habis lupa juga. Kalau nggak sempat lumayan, mungkin orang sibuk ini lupa. Jadi berkah anak yang antong aja, udah antong aja, sabar atau sobat. Jadi saya tekankan tetap digurukan, dipertanyakan, jangan pahami sendiri. Kalau kita belum memiliki kemampuan seperti mufasir tadi. Satu pertanyaan lagi. Tadi ada satu lagi, semua tadi. Nah, tadi pertanyaan 2 ya. Oh, tafsir apa? Asalkan jangan tafsir birro'i. Tafsir ini tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mengandalkan otak atau akalnya saja. Jangan. Walaupun ada tafsir birro'i, itu memiliki persyaratan-persyaratan sangat ketat. Kalau mau membaca tafsir, baca tafsir yang ditafsirkan Al-Quran, mentafsirkan ayat Al-Quran, atau tafsir Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul. Banyak tafsirnya. Kalau lihat di Maktabat Syamilah, itu kan ada beberapa tafsir kan, Maktabat Syamilah. Jadi kalau yang bunyinya tafsir birro'i itu dia tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Secara umum nggak digunakan itu. Padahal Rasul sudah mengatakan siapa yang mentafsirkan Al-Quran dalam otaknya yang diandalkan itu kalau kalau ada mendengar itu dia menyengaja dirinya menempat dirinya untuk masuk neraka. Saya pernah diskusi gini, dia hebat sekali bahasa apa belajar agamanya. Kalau ilmu agama sudah jauh aku semua. Jadi baiklah kalau gitu. Sekarang kita baca ayat ini dulu, kita pahami. Nah, kalau baca Quran saya nggak ngerti. Dari mana orang bisa paham agama wajibnya kalau dia ngerti Al-Quran? Sementara Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Hadis Rasul. Dan itu banyak di kalangan masyarakat kita. Saya sudah dulu ya. Saya mohon maaf nggak bisa masuk ke pertanyaan nanti dilema. Terima kasih sudah untuk yang pertanyaan tadi, yang pertama tadi dengan surprise. Nanti setelah Kalau ada dia, kalau ada dia nanya lagi. Itu yang bertanya aja dikasih hadiah, apalagi ditanya. boleh bisa. Oke, baik. Kita masuki acara yang ke-6 ya. Closing statement itu kesimpulan dari pertemuan kita. Keadaan kita sekarang ini sudah memaksa diri kita harus memahami Al-Quran.
karena keterbatasan kemampuan kita di dalam memahami Al-Quran yang tidak memiliki peralatannya, maka kita harus belajar dari kitab-kitab yang sudah ada. Apakah mempelajari ilmu Quran, ilmu tafsir, atau langsung belajar hasil daripada ilmu tafsir tadi, itu kitab-kitab tafsir. Kemudian pilihlah kitab-kitab tafsir itu yang memang dia benar-benar mentafsirkan Al-Quran itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, aturan main yang ada. Di zaman kita sekarang ini banyak kali tafsir. Kalau tafsir yang di bawah 1000-an tahun jadi penyusunannya itu alhamdulillah di tafsir-tafsir zaman sekarang ini penafsir kita mohon maaf ya, Profesor Dr. Quraisy itu kan dokter tafsir kelima yang ada yang tamatan Al-Azhar. Artinya tidak mudah menamatkan atau mendapatkan dokter tafsir di Al-Azhar. Sementara ada nggak kritikan untuk dia? Banyak kan? Di dalam beberapa kalimat-kalimatnya yang dia termasuk banyak memahami tentang kebahasaan, termasuk tafsir Al-Misbah itu kan. Tapi itu pun setingkat dia saja yang memang mengambil tempatnya. Apalagi kalau mufassir kita, walaupun yang rohis, maksudnya dia mentafsirkan yang ringkas. Menurut saya dia bukan mentafsirkan, dia meringkaskan dari mufassir-mufassir yang sudah ada. Yang kedua, saya berharap kepada kita semua mempunyai ghirah yang kuat di dalam mempelajari bahasa Arab. Tidak ada sulit rumitnya belajar bahasa Arab itu selama memang kita ada keinginan kuat untuk mempelajarinya. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan mudah. Maka insya Allah kita akan mudah mempelajarinya. Kalau Al-Quran itu sulit, maka tidak akan sebanyak ini jumlah umat manusia yang beragama Islam. Cuma kadang kita sudah alergi duluan, Al-Quran payah, bahasa Arab, apalagi kalau bahasa Arab kayak gundul. Tapi alhamdulillah sekarang kalau kita sudah tidak gundul lagi, sudah ada botak mungkin, ada di barisi. Ya. Tapi ada sudah gondrong, sudah barisi semua. Kalau dulu kan terkenal kitab kuning gak ada baris. Nah sekarang sudah mulai dibarisi-barisi, kalau ada ayatnya, ada ayatnya dibarisi. Nah sekarang kitabnya pun sudah dibarisi. Contoh saja, kitab ini yang Ulumuddin yang 4 jilid itu aslinya belum ada baris. Sekarang yang sudah ditahqiq itu 10 jilid. Nah itu udah barisnya semua, dan enak baca ya. Tinggal ngikutin baca saja. Jadi yang kedua, saya berharap kepada kita teruslah belajar bahasa Arab, karena itu insya Allah bahasa yang akan kita gunakan di dalam surga. Berarti siapa mempelajari bahasa Arab, berarti dia menempat dirinya untuk berada di surga Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf dengan tata cara saya menyampaikan ini, tidak ada sedikit pun ingin menggurui adik-adik sekalian, termasuk para Ustaz Abdullah dan yang lain-lainnya, dan tidak ada sedikit pun ingin menunjukkan aneh kata-kata saya yang kurang pas atau tepat. Hanya mungkin mohon maaf bahasa canda saya, dan memang sebenarnya canda itu tidak disenangi lah, karena kadang-kadang canda itu kalau pas ya hati yang sama-sama sedang senang iya, tapi kalau pas saya bercanda di antara kalian ada yang pas sedang hatinya sedang enak, sedang galau, menjadi bahaya. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhalimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.